Selamat pagi para saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, Frater Andra, dalam permenungan kita pada pagi hari ini, Kamis 15 Juni 2023. Marilah kita mengawali permenungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami datang dengan segenap hati kami ke hadapan-Mu yang membawa kami ke dalam pelukan-Mu. Dengarkan permohonan kami dan biarkan wajah-Mu menyinari dunia. Tunjukkan kepada kami bahwa apa yang telah kami pelajari dari-Mu adalah kebenaran, bahwa kami dapat hidup dalam kebenaran dan menemukan jalan ke surga. Dengarkan kami ya Tuhan Yesus, kirimkan roh penghibur yang membimbing kami dalam semua terang dan dalam semua kebenaran. Kepadamu kami mempercayakan kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin setia dan bantu kami untuk mengingat setiap saat bahwa kami milik-Mu Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan yang ditulis oleh Santo Paulus pada bacaan pertama pada hari ini mengisi kita dengan dorongan, harapan, dan ilusi dalam hidup sebagai orang percaya. Paulus yang menganiaya para pengikut Yesus dan kemudian kini menjadi pewarta Yesus sebagai juru selamat, telah melihat bagaimana kekuatan roh mengisinya dengan kekuatan dan keberanian untuk bekerja dengan kebebasan penuh, terlepas dari segala rintangan yang ada, baik dari orang bukan Yahudi dan dari orang Yahudi itu sendiri. Dia menyadari bahwa yang Yesus katakan dan lakukan, dan dengan bantuan kehadirannya, dia memberikan kebebasan total untuk bertindak. Kebebasan yang ia miliki untuk tetap setia pada pengalaman hidup bersama Yesus yang bangkit. Saya yakin bahwa ini adalah sesuatu yang mendasar dan perlu bagi kita semua. Perikop ini yang diriwayatkan oleh Matius ada di dalam khotbah di bukit, sebagai seorang Musa baru mencoba untuk mengajar murid-muridnya dan orang-orang pada umumnya, dan memperkenalkan sesuatu yang mendasar bagi Santo Matius, bagaimana keadilan Allah dijalankan oleh Yesus untuk menggenapi rencana Allah.
Saudara dan saudariku yang terkasih, rencana Allah yang dilaksanakan oleh Yesus adalah kata fundamental dalam Matius. Itu adalah segalanya. Itu mencakup globalitas. Itu mencakup kehendak Tuhan, misi Yesus, dan perintahnya. Ini menjadi cara untuk bersikap adil. Kita berada dalam bahaya membawa konsep keadilannya ke level kita. Keadilan seperti rahmat dan kebaikannya berlebihan tidak adil bagi kita. Seperti dalam Injil, kita dapat melihat contoh dari Yusuf suami Maria untuk Santo Matius. Karena dia adil, ditunjukkan dalam Injil dengan satu poin lagi tentang belas kasihan plus belas kasih, bahwa semuanya dibuktikan dengan plus itu. Hanya hal-hal penting yang mencapai plus itu. Contoh lain, perumpamaan tentang penanam anggur di kebun anggur, memberi setiap orang 1 dinar. Terlepas dari apa yang telah mereka kerjakan, di sini sulit bagi kita untuk memahami keadilan seperti itu. Keadilan Allah jauh melebihi keadilan manusia. Keadilan Allah tidak ada hubungannya dengan keadilan manusia, tetapi pada saat yang sama membuat kita mengalami diri kita sendiri sebagai anak-anak rohani dan rendah hati. Ini menuntun kita untuk memandang Tuhan dengan anugerah dan memandang orang lain dengan rasa hormat dan solidaritas. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena jika kita merasa sangat baik, kita cenderung memandang orang lain dengan superioritas dan kesombongan. Musuh iman adalah ketakutan, bukan ateisme. Dan keadilan yang Tuhan berikan sangat melimpah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.